Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, khususnya kalian yang ada di kelas 9, kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan meiosis. Kita awali bahwa pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi ya. Mengapa? Karena nanti akan menghasilkan sel anak, di mana sel anak tersebut akan memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk ya. Makanya disebut reduksi. Ada pengurangan jumlah kromosom. Nanti sel anak yang dihasilkan berjumlah 4 ya, berbeda dengan mitosis di mana sel anak yang dihasilkan berjumlah 2 ya. Pembelahan meiosis sendiri berperan dalam proses pembentukan sel gamet ya, atau dalam proses yang disebut dengan gametogenesis. Nah, pembelahan meiosis ini juga terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Berbeda dengan mitosis ya, hanya terjadi satu kali tahapan. Nah, kalau meiosis ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Sekarang kita masuk pada tahapannya ya. Baik meiosis 1 dan meiosis 2 sama-sama terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Nah, sekarang apa yang terjadi pada profase pertama kita lihat. Nah, yang pertama bahwa membran inti atau membran nukleus ya akan menghilang, begitu juga dengan anak inti. Lalu gelendong pembelahan mulai terbentuk, kemudian kromosom akan menebal ya, dan kromosom homolog saling berpasangan. Jadi kalau kita lihat pembedanya bahwa di sini ada istilahnya kromosom homolog ya, saling berpasangan. Nah, kemudian terjadi pindah silang, pertukaran segmen DNA ya yang sesuai antara dua kromatid. Berikutnya metafase 1, di mana nanti kromosom homolog atau tetrad ini ya akan bergerak ke bidang pembelahan ke bagian tengah ya, ekuator. Nah, dengan sentromer mengarah ke kutub. Lalu masing-masing kromosom ini akan berikatan dengan benang-benang spindle pada bagian sentromer. Sebenarnya mirip dengan pada mitosis ya, bahwa ada di bagian tengah ya, tapi di sini merupakan kromosom homolog. Lanjut ke anafase pertama, di sana kromosom bergerak menuju kutub berlawanan karena kromosom homolog ini ditarik oleh benang spindle ya ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad terpisah. Nah, adapun tujuan dari anafase pertama sebenarnya untuk membagi isi kromosom ya yang tadinya diploid menjadi haploid, 2N menjadi N. Selanjutnya adalah telofase 1. Nah, di sini nukleolus mulai kembali terbentuk ya. Membran inti juga terbentuk oleh retikulum endoplasma di sekitar kelompok kromosom di kutub pembelahan ya. Kemudian terjadi sitokinesis, yakni pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan yang haploid ya. Jadi sudah haploid. Berikutnya kita masuk pada meiosis 2 ya. Nanti terjadi pembagian kromatid tunggal dari setiap kromosom haploid ya kepada sel anakan. Jadi pada meiosis 1 sebenarnya kromosomnya sudah bersifat haploid. Nah, di sini agar terjadi pembagian kromatid. Kita awali pada tahapan profase 2 ya, di membran inti dan anak inti menghilang sama seperti profase 1 dan pada mitosis ya. Kemudian sentromer membelah, sentrior bergerak menuju kutub berlawanan. Di sini benang-benang spindle sudah muncul ya dari kedua sentriol tadi yang bergerak memisah menuju kutub berlawanan ya. Lalu kita masuk kepada metafase kedua, di mana setiap kromosom haploid yang tadi berisi dua kromatid ini akan tertarik ke bidang pembelahan ya, ke bagian tengah ya. Nah, lalu masuk kepada anafase kedua, di mana benang-benang spindle akan menarik kromatid ya menuju kutub yang berlawanan. Nah, kedua kromatid yang bergerak menuju kutub berlawanan ini kita lihat pada gambar ya, jelas sekali. Nah, di akhir anafase membran sel mulai menekuk. Kita bisa melihat ada lekukannya. Kita lanjut ke tahapan terakhir, telofase 2. Nah, kromatid akan memanjang ya, membentuk benang-benang kromatin kembali, lalu membran nukleus dan nukleolus terbentuk kembali. Lalu juga terjadi sitokinesis, sehingga pada hasil akhirnya terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, tadi tahapannya sudah kita ikuti bersama ya, mulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, begitu juga dengan yang meiosis kedua. Dan kalau pada gambar kita lihat, kita bandingkan ya bagaimana perbedaannya. Terdapat perbedaan pada kromosom homolog kalau di meiosis 1 ya, dan meiosis kedua kromosom homolognya kan sudah memisah, nanti memisahkan tetrad. Dan kalau persamaannya jelas kita lihat
bahwa kalau pada profase di sana membran inti akan menghilang, anak inti juga akan menghilang, kemudian benang-benang spindel mulai terbentuk, kemudian metafase kromosom akan berada di bidang pembelahan. Namun apakah kromosomnya itu berupa kromosom homolog, apakah sudah merupakan kromatid ya. Nah, kalau anafase, nah itu kromosom atau nanti kromatid akan bergerak menuju kutub berlawanan, sama seperti pada mitosis tadi ya. Nah, yang terakhir kalau telofase sudah mengalami sitokinesis, kemudian membran inti mulai terbentuk, anak inti mulai terbentuk, dan sesuai dengan hasilnya ya seperti kita bahas tadi. Semoga video kali ini dapat membantu kalian untuk memahami materi mengenai pembelahan meiosis ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.